sahbihi ajmain. An Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan fihi yatlubu fihi ilman salakallahu tariqan min turukil jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, salakallahu tariqan, maka orang ini akan diberi jalan oleh Allah min turukil jannah, dari beberapa jalan menuju surga. Artinya kalau kita ini pengen hidup kita ini bahagia, ayem, tentrem, enak, kepenak, nggak ada musibah, nggak ada bencana, semua menjadi sebuah kenikmatan yang dahsyat, pelajari ilmu agama. Nggak ada ceritanya orang hidup di dunia ini ilmu agama, yang berilmu agama hidupnya terseok-seok, walau kana fakiran, walau kana hakiran, walaupun mereka fakir, walaupun mereka dihinakan, nggak ada. Mereka akan diangkat pangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nyampe-nyampe Rasulullah mengatakan, fadlul alim ala adnakum kafadli fadlul alim ala abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang-orang alim itu seperti keutamaan aku terhadap kamu semua. Artinya orang-orang alim ini menempati tempatnya, derajatnya kenabian, derajatnya Rasulullah. Di sebuah hadis lagi beliau mengatakan, fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Itu seperti seperti keutamaannya rembulan yang terang benderang mengalahkan bintang-bintang yang ada di langit. Kenapa bisa seperti itu? Rasulullah mengatakan, innal anbiya lam yurisud dinara wal dirhama. Sesungguhnya nabi-nabi itu yang diwariskan kepada kita semua adalah ilmu. Tidak mewariskan dinar, dirham, tidak mewariskan uang, harta benda, pangkat derajat, ijazah yang tinggi. Enggak. Carikan sarjana ekonomi, yang ahli ekonomi. Masa ada sarjana ekonomi bawa ijazah ngalor ngidul? Di mana letak sarjananya? Di mana letak sarjananya? Pengen macul, malu. Pengen ngembala kambing, malu. Semuanya malu. Pada akhirnya dia menjadi budak. Lu kok bisa Ustadz? Iya, dia bawa ijazah ke sana kemari, keludik. Jadi buruh di pabrik, keludik. Jadi buruh di kantor, keludik. Jadi buruhnya pemerintah. Beda dengan orang-orang memegang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu kalau paham ilmu agama, itu diberi karunia oleh Allah 4 perkara. Sidq, amanah, tabligh, fatonah. Dia akan diberi jujur sama Allah. Nggak mungkin ada seorang kiai ngajar santri korupsi. Yang dikorupsi lu apanya? Seumpamanya atau ada. Kadang-kadang mereka wetonan-wetonan dari universitasnya Qarun dan Fir'aun. Kemudian mereka menenteng serban, menenteng imamah, menjual atribut-atribut Islam. Kesana kemari mengobrol dalil, lalu mendirikan pondok pesantren. Dia menjadi direktur, yang ngajar adalah para ustadz. Pada akhirnya dia nggak jujur, mengobrol predikatnya dengan pejabat-pejabat, dengan menggadekan pondok pesantren dengan proposal-proposal, dengan mengobrol jamaahnya. Setiap ada pesta politik, bendera-bendera partai berserakan di sekitar pondok pesantrennya, hanya urusan fulus. Ini loh gara-gara mereka tidak paham tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali berkomentar, apa itu mentafsiri tentang ilmu? Tolabul ilmi fariduh ala kulli muslimin. Makna daripada ilmu tidak sembarang ilmu
Arti daripada ilmu adalah al-ilmu bima'rifatillah. Ilmu yang menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah. Bukan semakin dekat dengan harta. Bukan mereka yang semakin dekat dengan pangkat derajat. Kalau ada seorang kiai kemudian berebut untuk jadi calon lurah, calon bupati, calon gubernur, berebut, maka mereka itu adalah telah mengkhianati warisan yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena al ulama warasatul anbiya. Para ulama-ulama itu adalah pewaris Nabi, dan Nabi punya warisan 4. Warisannya Rasulullah itu ilmu. Ilmu ini terletak pada 4 titik. 1 sidik. Nabi itu jujur. Kalau ada kiai sudah masuk di partai, kalau kiai sudah masuk di politik itu tulisannya ini, fa wawu lam ya ta terus kaf. Faulitik itu kalau ditulis pakai tulisan Arab, kamu baca fawalaituka. Fawalaitu blontrokno sapa ingsun ka ing sira. Fawalaitu nipu sapa ingsun ka ing sira. Politik itu ilmu penipuan. Pada akhirnya masyarakat disogok dengan 150.000, 250.000 di saat ada calonan lurah. Kemudian setelah mereka duduk di balai desa, lupa. Di mana kemarin yang dindum apa gula? Di mana kemarin yang dindum 250.000? Alasannya cinta rakyat, akan memikirkan rakyat. Di mana memikirkan rakyat atau enggak pernah silaturahim di RT sini? Padahal jurkame dulu juga kiai ini rusak kan? Sidik amanat, memegang amanat. Kiai itu memegang amanat. Amanat agama jangan diobral dengan harga yang sedikit. Hanya bermodalkan serban, hanya bermodalkan imamah besar, hanya bermodalkan jubah, kemudian menjual, menenteng postur-postur agama, dijual dengan harga 10 juta, 20 juta, mereka kampanye di mana-mana, coblos ini, coblos itu, naudzubillah. Di mana letak amanatnya? Sidik amanat tablik itu menyampaikan. Masa ada kiai punya pondok pesantren gak pernah ngajar? Yang ngajar ustadz-ustadznya. Katanya dia punya pondok pesantren tahfidzul Quran. Lah kenapa gak hafal Quran? Yang ngajar ustadz-ustadznya. Dia punya pondok pesantren, santrinya 20.000. Tapi tempat pondok pesantrennya seperti kos. Kalau ada santri telat, diuyak-uyak sama pengurus, disurat-surati, bahkan santrinya ditahan. Tidak boleh pulang hari raya gara-gara urusan telat iuran. Naudzubillah kan. Bahkan saya dengar sendiri ada seorang wali santri pengen jemput anaknya, ditahan alasannya kurang bayar bulanan, kemudian sepeda motornya itu ditahan sama pondok. Ini asli ini. Enggak gara-gara saya. Dan yang terakhir adalah fatonah. Kiai itu punya kecerdasan. Punya kecerdasan di atas rata-rata masyarakat. Makanya kalau kiai ini punya kecerdasan, ada kiai yang jual kalender loh. Ada kiai yang menampilkan fotonya di kalender, pondoknya di potret-potret, santrinya di potret-potret. Kemudian ditempelkan di kalender, dijual dengan 15.000 rupiah. Alasannya sedekah pondok, sedekah pondok. Ada. Pondok pesantren itu tidak harus ada bangunan. Pondok pesantren itu tidak harus ada tempatnya. Rasulullah punya pondok, santrinya lebih banyak daripada santri panjenengan. Setidaknya santrinya Rasulullah ada 2, setidaknya minimal ya, ada sekitar 124.000 itu berapa. Beliau tidak punya pondok, pondoknya Rasulullah ada di masjid. Seperti contoh pondok pesantren Al-Mubarak. Al-Mubarak ini nama masjid, nama musola. Tidak punya pondok pesantren. Tidak perlu, tidak harus dengan besar-besaran nama pondok pesantren. Kiai itu harus fatona, cerdas, yang hebat. Makanya kadang-kadang masyarakat ini nggak percaya sama kiai-kiai yang fakir. Kadang-kadang alasannya lah, wong doain untuk dirinya saja, wae gak mandi yo, nah dongangi aku gitu. Masyarakat seperti itu. Makanya ini cobalah berujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang santri belajar ilmunya Allah kecuali santri ini akan diberi jalan untuk menuju surga. Gak ada ceritanya seorang santri
yang alim, kemudian hidupnya sengsara. Justru yang sengsara adalah mereka-mereka yang belajar ilmunya Fir'aun. Mereka-mereka yang belajar ilmunya Qarun. Kemudian setelah mereka ahli permesinan, menciptakan sepeda motor, menciptakan mobil. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ditangkap polisi. Alasannya belum ada izin. Ini saya nggak gosip ini. Ada berita di Solo. Ada seorang pelajar mampu merangkai televisi. Setiap hari minimal 30 unit diluncurkan. Apa yang terjadi? Ditangkap sama polisi. Di mana letak ilmunya? Kemanfaatannya di mana? Naudzubillah kan? Apa yang terjadi mbak-mbak belajar di sekolah umum? Di saat panjenengan mempelajari tentang biologi, diterangkan tentang kata. Coba sekali-kali itu ada kata samaan bedel, pencertenangkan kata dari mulut menuju ini, menuju ini, menuju ini. Coba, pernahkah panjenengan amalkan? Loh, ilmu diamalkan kok nggak bisa ya? Aneh bin ajaib. Ilmu diamalkan kok nggak bisa. Panjenengan bahas hewan yang terkecil adalah amoeba. Kapan kau ketemu sama amoeba? Kau mengatakan planet yang paling tinggi adalah Pluto. Pernahkah Anda ketemu sama planet Pluto? Malah aneh lagi, ada yang mengukur antara bumi sampai matahari. Bumi matahari diukur. Bumi sampai matahari diukur. Di mana letak kemanfaatan ilmu? Apabila ilmu itu kau lakukan nggak bermanfaat. Naudzubillah subhanallah min dalik. Tapi ilmu agama luar biasa. Apabila kau letakkan di dalam kalbu Anda, kau lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala salakallahu bihi tariqan min turukil jannah, kau akan dibuka lebar-lebar jalan menuju surga. Subhanallah. Hafalkan Quran, hafalkan hadis, hafalkan ilmu fikih, hafalkan nahwu sharaf lughat, karena sesungguhnya ilmu yang benar-benar ilmu itu bukan yang berjejer di kitab. Ilmu yang benar-benar ilmu itu bukan yang berjejer di bupetnya para kiai di ruang tamunya, yang dipajang menjadi sebuah pandangan yang tidak bermanfaat blas. Kadang-kadang kitab itu ada di lemari, di bopet, dikunci. Manfaatnya apa? Lebih manfaat diletakkan di tempat santri, dibaca santri, hilang, beli lagi. Kiai, ustaz, wedi hilang. Gitu. Nggak ada manfaat. Itu kitab yang berjejer, yang sebanyak itu. Tafsir wah, tafsir ini itu, kitab ini itu, kalau hanya sekedar dipajang nggak ada manfaat, biar digunakan sama santri. Paham Kang? Besok sampean ada di kiai itu, cuma majang kitab ning ruang tamu ya, gitu, yang hebat, yang luar biasa gitu. Letakkan di tempat santri biar dibaca, dihafal. Ilmu itu berbentuk hafalan. Makanya panjenengan semua ini belajar di sini harus hafal. Jangan hanya sekedar menenteng. Apabila terjadi kebakaran, kitab kamu terbakar, hilang punah ilmu kamu. Tapi kalau sudah hafal, santai. Buku kamu kobong, nggak apa-apa. Nggak bingung-bingung. Al-Mubarok nggak ada ijazahnya. Ijazah untuk apa? Saat sekolah ijazahnya hilang sirna. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.